Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-maut babun wa kullun nas dahilun. Wa qala an-nabi aidan man mata yaumul jum'ah aw lailataha yarfa'u anhu min azabi qabri. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Istri, anak-anak, para menantu, cucu-cucu hingga ke cicit almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah. Lurah, kelurahan Lubuk Lintang beserta perangkat yang kami hormati. Bapak Imam Khatib Bilal Gharim yang saya hormati. Penyelenggara tablik takziah malam yang ketiga. Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Seluma beserta seluruh anggota, Sekwan beserta pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan DPRD Kabupaten Seluma yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam surat Al-An'am, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak selembar daun pun yang gugur dari tangkainya kecuali atas izin Allah. Sebanyak ini daun, batan pedio Tuhan ngerwani itu tuh. Intinya bukan masalah gugurnya daun. Yang ingin kita sampaikan di sini Allah, mustahil kita bisa sampai ke sini hujan sederas idak kalau tidak karena ridho, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua rencana Allah dan rencana kita bersatu sehingga terwujud. Maka itu tetap kita kembali kepada Allah sehingga apa yang kita dapatkan adalah bagian daripada rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Imam Athaillah pernah menyampaikan, kalau kamu mencari orang yang faqih, idza talabta faqihan wajadta katsiran. Banyak nyari-nyari orang yang ahli fikih, tahu tentang halal haram, makruh mubah. Di mana ada pesantren ada tuh. Di masyarakat tahu itu. Hukum syara ngerti banyak. Wa idza talabta tabiban wajadla mithla dzalik. Kalau nyari dokter kita sakit, banyak lagi. Tukang urut kalau kita patah, aduh masih banyak itu. Nak nyari kori yang pacak baca termasuk kitab gundul. Kitab berambut beda pacak baca. Nyo kitab gundul masih banyak orang pacak baca tuh. Tapi yang ngajak kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, pakolilan dikit nian. Ketemu yang model itu pegang nian.
Nah, ingin saya sampaikan, almarhum ini walaupun meninggal, ini memberi pelajaran yang berarti bagi kita. Ngapo? Landak lebaran haji lagi kita nih. Sakit sejak pulang haji, walaupun dia tidak sakit cara sakitnya, tapi beliau meninggal sudah menunaikan ibadah haji. Kalulah habis duit kerbaunya dulu. Artinya bunyal Islam alal khamsin, lah sudah di atas beliau. Tegak Islam itu 5 dasar, lah sudah. Berapa banyak sekarang yang toke sawit. Jangankan haji, umroh, tidak ndak. Jangankan umroh, diajak kurban, tidak ndak. Belum tahun ini, tahun depan kalau. Tapi ada yang ngomong, aku Pak Ustadz tiap tahun alhamdulillah. Nah, kata kita, model itu yang pade. Sapi apa kambing? Ido kupon obai lah. Aman tukang takut kupon galak-galak orang. Jadi sego ngamalkan ibadah ini. Dan lebih hebat lagi, selama itu dia sakit, taruhlah sakit tua. Ngapo Tuhan nak milih ninggal malam Jumat, hari Jumat? Ada hal yang istimewa dari almarhum nih. Apa keistimewaannya? 9 anaknya, alhamdulillah, menjadi anak yang berbakti, anak yang taat, kompak semasa hidupnya. Itu berkat tangan dingin beliau. Nyongapo Pak Ustadz? Ini lum ceramah, ini masih pembukaan. Ini kan malam terakhir, kita santai-santai aja. Insyaallah 12:30 kelar. Man mata yaumul jum'ah aw lailataha yarfa'u anhu min azabi qabri. Siapa yang mati hari atau malam Jumat tidak diazab dalam kubur. Amin, oi. Amin. Tadi ya kundak. Siapa yang mati hari atau malam Jumat tidak diazab dalam kubur. Ini hadis. Ya jadilah. Belum tentu kita bisa model itu. Ada yang heboh baru-baru ini Pak. Nia Kurniasari itu, yang orang Padang, yang jual gorengan tuh. Itu meninggal dibunuh, dikubur dengan tidak layak. Yang jadi masalah nih bukan masalahnya mati dibunuh. Banyak ego orang mati dibunuh. Tapi tidak seheboh ini. Ini se-Indonesia heboh kan? Ngapunya heboh? Karena Nia ini anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jual gorengan di dusun laku berapa? Kalau 100 biji, taruhlah 1000 sebiji, 100.000 belum dipotong modal. Tapi yang terpetik di kita, mungkin Nia ni tidak ngecek be. Gadu kudai mak, gadu kudai bak neng kelaku yang berdalak. Kira-kira model itu. Kata Tuhan, cukuplah bakti kau Nia, aku panggil kau lewat dibunuh orang. Weh, se-Indonesia ni orang mendoakan surga kau nak, surga kau nak. Kita wallahu a'lam bisawab tentang kematian kita. Ini pelajaran yang sangat berharga tentang masalah kematian. Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa bersyukur. Ada yang hadir 3 malam ke sini. Ada yang hadir 2 malam. Ada yang baru hadir 1 malam inilah. 1 malam hadir takziah itu Allah kasih seragam kebesaran. Kami belum dapat Pak Ustadz. Ya kita belum mati. Seragam ini dikasih setelah kiamat kelak. Yang 2 malam 2 setel, yang 3 malam 3 setel. Bukan kaos pilkada itu. Kaos pilkada tipis. Kami dulu dibuat orang kibang-kibang di sawah. Nah ini. Lalu janji Allah, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masanya nanti mulut kita ditutup, yang berbicara adalah tangan kita.
menyalami anak-anak almarhum, tanda kita hadir ke sini dan kaki kita mengantar ke sini, setiap langkah berpahala insyaallah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 malam yang lalu kami di depan SPBU Kebun Tebing. Kak Yuliana nelpon, kata tidak pacak kak, aku ada takziah juga. Indah juga kematiannya itu tuh. Pergi ke pensiun juga. Pergi ke kebunnya di Benteng. Sekitar jam 5 tuh balik. Minta belikan goreng pisang. Dimakan di mobil. Menantunya nyopir. Selesai makan goreng, pikir menantunya tidur. Litak mungkin jam 5 sore. Sampai ke rumah, azan, dibangunkan, lah mati. Tidak ketahuan mati di mobil. Ini kan elok mati. Masa tidak sempat nyentaknya itu, tidak ada. Berarti begitu damai kematiannya, begitu tenang kematiannya. Meninggal dengan tenang adalah husnul khotimah. Malam tadi kami takziah di rumah Ayu Hartini. Hajah Hartini meninggal, sakit sebentar, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Artinya bukan karena sakitnya meninggal, karena ajalnya. Nak ngapo nak meninggal hari Jumat? Itu tadi. Almarhum pun sepupu kata kalian tadi. Dengan almarhumah. Juga menyusul hari Jumat. Betapa indahnya kematian orang 3 ini. Itu kematian-kematian yang indah. Saya pernah nengok ada Tino mati dengan elok nian. Dia ini 3 beranak. Tino ini maaf larando, lakinya meninggal. Nah dia melihara mertuanya, mak lakinya, mak suaminya tuh. Anaknya semata wayang seorang tuh Latino pula. Waktu tahun baru, anaknya ini pamit nak jalan-jalan keluar kota. Kata maknya, jangan nak, kerja tahun baru itu kerja maksiat. Ya malu aku dengan kawan aku lah janji biar mak nelpon. Aida dan sebagainya. Kalau nak juga aku ngikut kata maknya kan. Itu. Oh tidak ada orang ngajak ibu itu tuh. Pokoknya jangan. Idaknya diloloskan oleh emaknya. Anak ni meraju. Ngemas pakaian. Masukkan ke koper. Pergi minggat. Nyolupo kalau emaknya punya riwayat jantung. Nengok model itu. Kenai serangan jantung emaknya ni. Koma. Dibawalah ke rumah sakit. Ditaruh di ruang ICCU. Daripada salah ngomong ICCU itu, gitu. Di telepon tidak ngangkat anak nih. Nangislah nenek tuh jago di situ. Hari kedua masuk pasien lagi. Nah, yang pasien baru ini bawa keluarga. Nengok nenek nangis, ditanya, "Ngapa nih ada cucu ngaku? Anak aku nih sakit gara-gara cucu ngaku nih minggat." Nah, ngapa tidak ditelepon, tidak diangkat? Coba pakai nomor aku nih. Karena nomor baru diangkat. Coba dialihkan ke panggilan video deh. Dipanggil-panggil. Ditampakkan ini ibu kamu lagi koma di rumah sakit. Baru dia meki, "Mama!" Begitu. Balik sampai ke rumah sakit. Pamit dengan penjaga, aku anak Sianu. Disuruh masuk. Lari pintu dia tuh berteriak, "Mama!" Kata, atas izin Allah. Maknya tuh tersadar. Dipeluknya maknya, "Maafkan aku mama. Tidak nak, bukan kau yang salah. Mama yang salah. Seharusnya mama mengizinkan. Tidak mama, maafkan aku." Senyum mamanya tuh. Dia tengok mertuanya. "Ibu titip anak saya. La ilaha illallah." Meninggal dia. Itu di depan mata aku nih. Di Indosiar aku nengoknya. Ya. Enggak, maksud aku kan kematian yang husnul khotimah. Jadi ya aku serius juga. Nah ini kematian yang husnul khotimah itu.
Baca ada kita seperti itu meninggal Allah, bisa saja. Jadi orang yang meninggal husnul khotimah itu meninggal dengan tenang. Amun berkeringat seluruh badannya itu jangan dilap. Orang ketemu basah badan, ngapa disemprot? Tidak disemprot keringat. Orang mati berkeringat itu tanda husnul khotimah. Meninggal hari atau malam Jumat, husnul khotimah. Meninggal di Mekah, Madinah, nak berangkat haji atau umroh maksudnya. Atau meninggal dalam kondisi puasa, meninggal dalam kondisi sholat, meninggal dalam kondisi tahajud, meninggal sedang bersedekah. Yang paling mudah mati husnul khotimah ini mati dalam keadaan berwudu. Ngapa mudah Pak Ustaz? Batal wudu berwudu, batal wudu berwudu. Pasti dia mati dalam keadaan berwudu. Itu. Nah ini mati husnul khotimah. Meleset dari husnul khotimah, kita mati dengan su'ul khotimah. Mati dengan cara yang tidak baik. Na'udzubillah min zalik. Bukan perkara gampang Pak mati ini. Ada yang ditalkinkan idan tak putus nyawanya. Dibimbing la ilaha illallah. Ash. Ash. La ilaha illallah. Ash. Cuba disahadatkan kata orang. Teras-as nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ash. Ada kawannya diam-diam dikasihnya as. Mati. Rupanya ngesong tu lah gawe. Amal seumur hidup. Nah, ada pesta, dia juara songnya tuh. Nabi Sabati lewat itu. Jadi orang itu mati berdasarkan kemungkinan apa yang suka dia amalkan. Bisa jadi orang meninggal dalam kondisi baca Al-Quran karena dia memang sufi baca Al-Quran. Imam besar Masjid Raya itu orang kena COVID, dia kena COVID itu. Dr. Fuad Muzakkar. Orang balik dari COVID, nyo balik pula. Langencot, apalagi tat asam urat katanya. Umur masih 40-an tuh. Alangkah banyak penyakitnya. Lain waktu ketemu berpelilit palak nah. Apalagi nih tat vertigo kata kawan. Lah kena pula kan pernah. Lagi khutbah Jumat, selesai khutbah pertama, duduk kan, nak khutbah kedua ni. Tidak tegak-tegak, lama. Ada yang iseng nengok, ngapunya lama nian, rupanya lah ninggal. Duduk di antara dua khutbah itu. Meninggal seperti itu. Jadi macam mana meninggal yang baik? Bergantung kepada kita. Mau husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu ada pada kita caranya. Tapi yang jelas, semua kematian itu indah. Karena kita tidak paham, makanya kita ni kadang-kadang hidup di dunia ni tidak paham. Kalau kita paham tentang kematian, insya Allah kita paham menjalani kehidupannya. Banyak yang tidak paham, Pak. Saya pernah cerita dengan ibu-ibu. Ibu pernah jalan-jalan pakai mobil dah pengajian? Pernah. Ada yang nengok sopir mabuk dah? Tidak pernah. Itu hebatnya sopir. Sejauh apanya bawa mobil, tidak pernah sopir tu mabuk. Ngapo? Yang paling sibuk sopir. Tangan tidak berdiam. Kaki ngijak gas, ngijak rem, ngijak kompling. Mata nengok spion kanan, spion kiri, spion tengah. Telinga dengar klakson depan, klakson belakang. Itu. Tak pernah mabuk. Tapi yang numpang nak makan, makan. Nak molek, molek. Nak minum, minum. Lom. 20 kilo. Wah, wah, wah. Ngapo sopir tidak mabuk? Karena dia mengendalikan jalannya mobil. Ngapo penumpang mabuk? Karena dikendalikan oleh mobil. Nah sekarang ini ngapo banyak orang mabuk dunia ini? Dia tidak nyalon, tapi dia pandirnya selangit. Ngatu. Tim suksesnya tidak, cuman pandirnya na'udzubillah. Mabuk itu. Nah ini galak mabuk tuh seperti itu. Nah ini, jadi galak mabuk dunia kita tuh karena kita dikendalikan oleh dunia, bukan kita yang mengendalikan dunia. Dunia ini model-model ini dia menyajikan segalanya. Tinggal kita lagi.
Saya pernah balik ke mana, sering balik ke mertua mana. Ada peuncuan balik Batak Kiding naik setumnian, cacam. Saya bersetumnian balik je kebun. Woi Jawa kebun kami ni John katanya kan. Dia di mana pula? Di Jambi. Cacam saya bilang. Ya acak banyak jemur kita ni berkebun di Jambi tu. Ngubun apanya? Kopi katanya. Ya apa tidak dikejar kubu. Wen dia beliau wagi katanya kubu mak kini acak ada program pemerintah kubu-kubu ni lah diajar ka hidup bulia lagi berayak sini berayak ke lah dibuat ka rumah lah diajarkan baca tidak ada lagi kubu katanya. Kubu ni sekarang lah banyak berkebun sawit lah ngerti tanci katanya. Agamanya punya ya banyak yang Islam. Sembayang dia ya sembayang namun Islam. Saya betul merenunglah saya. Kubu bela sembayang. Kalau kita belum juga nak sembayang, lebih ajak kubu gitu. Nah, inilah yang mabuk dunia tu. Ini kira-kira karena mabuk dunia tidak sempat. Nah, untuk sampai kepada tingkat almarhum berhaji ini bukan perkara gampang. Haji lah tua tu nanggungnya ibadah di situ tu. Nah, meninggal dengan husnul khotimah, meninggal hari Jumat, bonus dari perjuangan yang berat beliau berangkat haji. Nah, tinggal kita di sini macam mana kita mengimani kematian ini. Mati itu pasti, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa bukan cuma mati pak, tapi merasakan mati. Sayangnya kita ni ngapo tidak jadi kaput empat ini. Amun kita kaput diburu jemur mati selesai. Amun kita jadi ayam dilelek jemur selesai. Jadi sapi dijadikan kurban selesai. Tidak ada orang bawa ayak ke mana? Nyocok ayak sapi. Tidak ada. Kita ni manusia. Mati manusia itu belum berakhir. Pindah dari alam dunia ke alam barzah. Prosesnya lebih panjang lagi. Maka dibacakan oleh Marwan Triwala. Takulu lima yuqtalu fisabilillah amwat bal ahya walakin la tas'urun. Jangan kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Dia hidup. Kamu yang tidak tahu. Hidup di alam barzah. Dalil-dalil dalam Al-Quran mengatakan kematian itu elok galau pak. Satu, mati itu balik. Dalilnya Al-Mulk, Al-Fajar, bukan Al-Mulk. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Tidak balik ke Tuhan baik, tapi dengan amal ibadah yang dilakukan Allah ridho. Lalu Allah katakan padhuli fi ibadi wadhuli jannati. Masuk ke surga. Tidak ngecek matilah kamu tidak. Balik ke sini masuk ke surga. Artinya mati ini balik ke tempat asal kita. Segala yang namanya balik itu lemah pak. Balik jak school. Misalnya sekolah dulu. Balik jam 12. Jam 11 tuh guru jam terakhir tidak ngajar. Kata guru piket, kamu balik duluan ya. Tapi jangan ribut. Yes, kata melumpot kata balik. Balik setengah jam. Apalagi balik dari rantau. Orang nak lebaran balik dari rantau tuh, woi, bukan main. 3 beradik, anaknya 3 orang merantau galau. Cak mana kita dang balik mak bagi hidup. Lam beli kamu tiket, lum katanya. Beli tiket, lum puaso lam beli tiket. Berturut-turut anaknya tua balik, mak kami balik terima kasih anak rindu nian mak kamu balik alhamdulillah. Ini menantu mak, ini 3 cucu mak alhamdulillah. Mak kata menantunya, maaf kami jarang balik, maklum lah. Yo, ini 1 juta batan pembeli seria mak. Ai kamu balik alhamdulillah, tidak boleh nak batak-batak model ini. Terimalah mak dan mak. Besok anak yang kedua balik, alhamdulillah mak, kami balik, alhamdulillah. Mana anak kamu dia? Ada di situ, kata turun anak bini. Mak kami balik, acak alap menantu mak ni, alhamdulillah. Maaf mak, kami baru balik. Dan ini nama batan beli kapur dia, 1 juta. Tidak pula kan kamu nak berkirim model ini, nak ngejok model ini, yang penting kamu balik. Pagi anak
Ketiga balik pulau bungsu. Alhamdulillah balik kamu nak balik. Mak kami lah berunding. Nengka bedang balik galau kami alhamdulillah. Anyo menantu mak dak pacak ikut. Acak lagi berat kini. Ada titipannya 1 juta untuk mak. Alhamdulillah. Nangis maknya tu. Kata baknya, nang apa lagi nangis? Anak balik galau. Tancil adin jua. Apa kata mak? Cuba kalau anak kita 10 ah. 10 juta. Kata, jadi balik itu riang galau. Yang balik riang. Yang terima balik itu riang. Allah senang kalau kita balik. Anyo kalau kita tidak sesuai dengan kata Allah, tidak dipanggil kita irji'i. Siapa yang dipanggil balik di masuk surga itu? Yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang yang jiwanya tenang. Ngapo jiwanya tenang? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Macam mana cara mengingat Allah? Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni aqimis sholat li dzikri. Akulah Allah, kata Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi orang yang tidak sholat tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapo sulit sholat? Tidak ada yang sulit sholat itu. Yang sulit adalah menundukkan hati kita yang enggan sholat. Tidak ada penyebab orang malas sholat kecuali satu penyebab, karena dosa. Apa Pak Ustaz tidak berdosa? Segala kita ni berdosa. Kullu bani Adam khotoun. Seluruh anak keturunan Nabi Adam itu berdosa. Wa khairul khotoni tawabin. Sebaik-baik orang berdosa bertobat. Jadi orang tidak sholat itu satu penyebabnya, dosa. Dan tidak ada orang yang bisa memerintahkan kita sholat. Kita kecil sembahyang lah tua di gini. Pagi katanya. Nyo nengok orang sembahyang. Ada yang sedang hari Jumat tuh bergoyang kakinya di teras. Ila Jumatan, pakai gembeh. Apa perasaan? Nah ini kondisi apa masalahnya? Sehat-sehat. Karena itu tadi orang yang model ini apakah tenang batinnya? Mungkin rezeki lancar, tapi batin tidak akan tenang. Karena batin itu milik Allah. Urusan rezeki sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan jabatan titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang kita galak lupa. Padahal setiap kita tahlilan diingatkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah galau segala di dunia ni. Nyo ada dengan kita ni titipan. Dan yang kita punya tu surat kertas. Punya bini itu milik Allah. Nyo kita tu buku nikah, maka tidak pacak diganggu orang bini kita tu. Punya anak tu milik Allah. Hanya kita akte kelahiran adalah bin Junaidinya. Punya mobil itu milik Allah. Supaya tidak dipunyai orang, ada BPKB-nya atas nama Junaidi. Punya tanah seceping 2 ceping, itu punya Allah. Di kita ada sertifikatnya. Itulah yang kita punya. Bergelar sarjana, ada ijazah, itulah yang kita punya. Yang lain itu milik Allah. Kebila Allah nak manggil, ngambil, gampang nian. Ruko terjual, kebun terjual. Ya kemana beli? Iya, acak habis segala. Ngapa? Gara-gara judi online. Lah, alang pula kebengaknya, katakan. Alhamdulillah di badan kami tidak ada judi online, Pak, mantap. Tapi pacak Allah ngambil dengan jalan lain. Setum 2 terjual. Kebun sawit 5 hektar habis. Rumah 2. Ya kemana beli, katakan? Di kebun. Kebun mana? Ya buka kebun baru. Ya kebun lama. Acak terjual gal. Ngapa? Ya nyalek. Acak dah dapat. Nyalek tidak dapat. Habis kebun. Mana itu? Cara Allah nak ngambil itu karena memang milik Allah. Tinggal itulah baru dia kenal dengan tahlil la ilaha illallah. Nah, baru dia tahlil. Ini. Jadi kematian yang pertama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana caranya? Tenangkan jiwa kita. Macam mana ketenangan? Allah sudah atur. Siapa yang sholat subuh, tidak akan mungkin dia terlambat dalam kerja apa-apa. Zuhur tu istirahatlah, pecah pala kelak.
nantung matahari itu. Asar, lah batas itulah rezeki. Amo berkebun, merumput asar tuh, ada gegas, apa namanya kecil-kecilnya itu tuh. Rengit itu tuh. Idak pacak kita kata kalau luko kala maghrib kaput bebali ya. Maka kita belum nyangkar. Isa tu lah ndak tidur. Itu waktu yang ditata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketenangan bagi kita. Itu. Kalau baik Pak Ustaz, kalau baik mati ini tidak pacak diukur. Terlalu banyak orang mati muda. Ni ke Ardila tu Pak 19 tahun tinggal. Gara-gara mobilnya kecelakaan di Jalan RE Marta Dinata, pakai Honda Civic biru, plat nomornya D27AK. Itu. Apa itu? Lah ya. Nih, jadi ini kondisi. Jadi kita tidak tahu kapan kita ni mati. Lemak kalau sampai tua, untuk apa tua kalau tidak ada kemanfaatan? Khairun nas mentolak umruhu wa hasuna amalu. Baik manusia itu panjang umurnya, bagus amalnya. Nyung apa ndak sembahyang ni Pak Ustaz? Zaman dulu ada tino namanya Khadijah. Maaf kalau senama. Khadijah ni lah nikah belum dapat keturunan. Lah puas berobat ke Sengkuang Laudim, belum kira dapat. Kata orang Dermayu lah pergi ke situ. Ya jawi go. Acak di sembayat ni pacak ada yang ngurut lah pergi pulau. Tidak dapat. Umur makin nambah, akhirnya lah menjelang tua dia bernazar, ya Allah, kalau aku dapat anak aku makan tai anjing. Kata Khadijah, kalau aku dapat anak aku makan tai anjing. Kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lakun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah berkehendak jadi. Maaf ngomong lakinya ada hamil, lahir anak. Bayar nazar. Nazar tu harus dilebus. Misalnya kita pernah bernazar, tertegak rumah pacak nunggu motong kambing. Tertegak rumah lah nunggu, dikecek kah? Ini bayar nazar. Acak empatnya terkecil. Amun pacak nunggu rumah ni motong kambing. Nah alhamdulillah kap tadi lah potong kambingnya minta tolong doakan. Itu. Nah dikecek. Amun anak aku lulus tes, aku motong sapi si kuat. Lulus tes dia. Harus kita sampaikan. Segonian tes zaman makin ini telebuslah kecil ni. Amun anak ni lulus, bukan tidak pakai duit, karena nak motokopi itu pakai duit juga. Lulus CAT dan dia sampai ke dapat SK motong sapi. Ini sapi lah disembelih ya. Alhamdulillah dia penempatannya di sinilah. Minta tolong doakan. Itu disebut samu. Ini Khadijah tiak anjing. Makanlah. Nah siapa nak makan itu? Lum termasuk mulut, yang di mulutnya keluar. Akhirnya tersakit. Lama-lama sampai ke telinga ulama besar Ibrahim bin Adam. Datang Ibrahim. Sakit apa Khadijah? Tidak terbayar nazar katanya. Ya seberapa besar? Amun 1.100.000 orang. Amun 100.000 orang. Bukan tanci tuan Syekh. Jadi apa nazar? Acak segon yang dapat keturunan ini. Terkecil. Amun aku dapat anak, aku makan tai anjing. Astagfirullahaladzim. Banyak isi dunia ni Khadijah. Ngapa ngecek itu? Lo mana barang tu terkecil? Itulah kami tidak baca. Iya. Tidak dibayar tu. Banyak orang Islam dusun kamu ni. Ya banyak. Kalau Islam galau. Sembayang galau. Ya tidak tahu aku sembahyang apa tidak. Nah kamu cari. Nyong aku agama Islam. Tapi tidak sembayang. Kebilo hari hujan. Tampung air hujan yang jatuh ke seng rumahnya tu. Minumlah. Tangku. Minum. Sama dengan ti anjing. Kita sawit berhektar-hektar, rumah lah berkeramik sampai ke WC berkeramik, sembayang tidak, menggugurkan nazar makan ti anjing. Kita nunggu rumah itu. Ini kita kan tidak pacak ceramah kasar-kasar kan? Itu kita cari yang halus-halus saja supaya jangan kawan tersinggung itu. Nah ini kematian. Yang kedua, mati itu terima upah.
Upah apa Pak Ustaz? Janji Allah, alladzi khalaqal mauta. Dikecek dulu mati ni. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup, bukan hidup dan mati. Ayat itu mati dan hidup. Setelah mati ini hidup lagi almarhum, untuk melihat siapa di antara terbanyak amalnya, terbaik amalnya. Cemana kita tengok amal kita kini nih? Siapa yang paling banyak pahalanya? Nunjuklah. Bukan tidak nunjuk. Apa ciri kita banyak pahala ni? Tidak tahu kita. Atau kita balikkan. Siapa yang banyak dosa nunjuk. Bukan tidak nunjuk. Tanda banyak dosa tu apa? Jadi tidak nampak sekarang dosa pahala tu. Setelah mati, dia berhak terima upah. Upah apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yara. Kecil dia berbuat, kecil dibalas. Besar dia berbuat jahat, besar balasannya. Nah, sekarang ini almarhum sedang diperiksa upah-upah yang dia kerjakan. Bukan main keringat membesarkan anak 10, tinggal 1, tinggal 9 itu. Orang dulu pesta, nak pesta pula. Anak orang nak tes, dia ikutkan pula tes. Macam mana tertegak rumah, macam mana pacak berkebun dan sebagainya. Bukan tidak nyawa taruhannya berjalan sampai ke Muara Kerinci, ke mana-mana itu tu. Ngapa mulai itu? Bukan sedikit perjuangan. 1 rupiah nafkah untuk keluarga itu adalah sedekah paling abdol dari seorang kepala rumah tangga. Nah, itu sekarang dihimpun semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas apa yang beliau kerjakan semasa hidupnya, termasuk haji. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada upahnya kecuali surga. Maka surga yang menanti almarhum di situ. Nah, sekarang ini kita sedang upahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik untuk kamu itulah. Kalau kamu berbuat jahat balik ke kamu itulah. Dan ini boleh dibayar di dunia, ada juga bayarannya di akhirat. Yang di dunia ini tak pacak kita jadi pedoman. Adanya rajin sembahyang, rezekinya dikit nih. Ada yang tidak sembahyang, matanya tidak terbuka, rombongan Cina tu. Itu. Rezekinya banyak. Ya, ukurannya bukan masalah sembahyang atau tidak, tapi masalah keberkahan ukurannya. Kita gaji 50 juta sebulan. Anak narkoba, suami istri sibuk ribut, masing-masing selingkuh, mertua cerewet, tetangga merepet. Kebilo menikmati 50 juta tu. Tidak akan tenang kita. Mendingan bergaji 100 juta tapi tidak ada masalah. Lah itu kira-kira kan. Jadi nikmat itu bukan karena besarnya penghasilan, kecilnya penghasilan, tingginya jabatan, tapi macam mana kita beribadah. Sekarang ini kita tengok ada yang puasa tapi tidak sembahyang. Masa sama pahalanya yang puasa dengan sembahyang. Nyo puasa, nyo sembahyang. Ada puasa kerja, sembahyang kerja, sehari targetnya sejus. Sebulan tuh targetnya khatam sekali. Ada ngaji juga, sembahyang terus, tidak pernah tinggal, puasa juga. Adang petang mulai berangkat ke masjid, batak bukuan. Itu takjil kata orang sekarang. Idang petang mulai itu. Padahal Rasul mengatakan siapa yang memberi orang berbuka puasa, maka berapa orang yang makan buka puasa itu, pahala orang yang puasa itu mengalir ke dia dengan tidak mengurangi pahala orang yang puasa itu. Berapa pahala puasa dikerjakan, solat dikerjakan, ngaji dikerjakan, ngenjuk orang berbuka pula. Anta bersahur nyepeci pula tahajud 8 rakaat, Allahu Akbar. Apa sama pahalanya dengan orang yang puasa tidak solat? Ada yang puasa ada, sembahyang ada, tarawih ada, kemudian
ngaji ada. Hanya menjelang rayo sibuk bedalak THR. Aduh nyolo ini. Macam mana pahala itu? Tidak pacak kita nengok sekarang ini nih. Nah, pahala itu nanti itu. Nah, sekarang inilah kita sedang menabung amal-amal yang demikian. Itu yang sudah dikerjakan 86 tahun almarhum, dipotong 14 atau 13 semasa dia belum balik. Berarti 71-72 tahun umurnya berpahala luar biasa. Masya Allah. Itu sesuai dengan amal perbuatan yang sudah dilakukan. Sekarang dipetiknya. Anyo, kemungkinan yang namanya koto mati itu sebanyak apapun dibawa tidak akan pernah cukup. Seperti cerita penyelesaian murid kiai. Kata kiai, kamu bertiga nih labis ilmu aku. Ujiannya laudim. Tinggal ujian terakhir malam kelo. Apa malam kelo Pak Kiai? Malam kelo kita masuk ke dalam gua bawah gunung tuh. Hanya tembus gua nih dari sini ke ujung situ. Kelak kamu masuk sorang-sorang, ada yang nunggu sini, aku nunggu di ujung itu. Tidak boleh baca sentir, tidak boleh bawa apa. Lalu baik di situ. Ya gelap, gelap tak apa-apa. Ada suara jangan peduli. Apa ada di situ nak diambil? Boleh. Ada nak ngambil? Boleh. Iya. Habis Isya, gelap tuh masuk yang pertama. Dipijaknya cak koral licin apalah nih. Pegang-pegangnya, koral licin. Lalu baik dia. Ada bunyi-bunyi tak pedulikannya. Sepanjang itu pijaknya koral dia, dah lewat. Akulah keluar ya, duduk situ kata dia. Yang kedua, masuk dia, pijaknya koral. Woi batu kilir jadilah katanya kan. Ambilnya sebuah, carinya yang besar, sebesar tinju. Woi licinnya, untuk batu kilir orang dulu, batu sini itu kan. Nah yang ketiga masuk, pijak model itu, apa nih licin galau. Batu masukkannya lah kantong, segala kantongnya masukkannya batu. Jadilah katanya paling tidak kenang-kenangan nakku dirit kah depan rumah kalau katanya. Batu pulian dia tu penuh kantongnya. Begitu keluar selesai kalau sudah hidupkan lampu. Apa pengalaman kamu tadi kata yang pertama? Dak ando ya ada suara-suara kata ya dak udah peduli. Di situ nak diambil dan ambil. Aku pijak ada batu-batu koral, tidak aku ambil itu apa? Oh lah. Balik kamu silakan. Ujian dah selesai. Makasih, salam ke orang tua. Yang kedua, sama. Tapi aku ambil satu Kiai. Coba dibuka. Dibukanya emas. Ya emas nih Kiai. Ya mungkinlah kata Kiai. Ya emas nih, ini. Itu tuh. Jadi untuk siapa nih? Untuk kau bawalah. Yang ketiga, apa? Ya aku ambil penuh tu emas galau. Oi, coba aku ngambil banyak. Tadi kata yang ngambil sebuah. Yang ngambil penuh kantongnya. Coba aku masuk ke dalam baju. Sama kita mati ke Pak. Coba aku ngaji terus dulu. Coba aku puasa terus. Coba ini terus. Kenalah mati. Kalau sekarang ini sama mama itu semayang lah. Belum tentu kamu termasuk surga. Ya mati belum, cuma masuk surga. Nah ini kondisi kita saat ini. Jadi tidak terasa kini celentang mati baru kita sadar itu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga mati itu pindah dari tempat yang sempit ke tempat yang luas. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampunan kepada Allah yang surga lebih luas daripada langit dan bumi diperuntukkan untuk orang bertakwa. Itu. Dunia ini sempit, Pak. Tidak kita nyangkut Tais ni model itu. Bagian dari Kabupaten Selatan, sekarang Kabupaten Dewi. Nah, sekarang mulai ribut kita masalah tanah. Ngapo? Perumnas lah sampai ke masa Sukaraja sini. Jarang lagi kita susah adalah mana makam, karena makam yang ada adalah penuh. Mungkinlah melipir ke pinggir-pinggir situ kecil. Dunia ini sempit. Nah, akhirat itu luas, lebih luas daripada langit dan bumi ini. Maka dunia yang sempit ini janji Rasul hadis kursi Allah akan kasih kepada kita 100%. Hanya di dunia ini dikasih 1%. Yang 99% kelak. Apa 1%? Itulah yang kita berebut. Adik-beradik, berebut sesama kita. Sampai
bertaruh nyawa kadang-kadang sampai berbunuhan, berebut yang 1%, teko dengan kaput kita berebut. Amun kaput tu nginak kita berbuko, nggiling pala kaput itu. Ngapa nggiling? Orang ini pajuan kita dipajuannya juga. Beluluk tu kan pajuan kaput itu. Itu. Cuman kita madak ngecek dulu, kita kasih lah kurang kaling. Ini kondisi yang ada. Berebut kita. Nah ini kondisinya. Yang 99% kelak. Kini nih kita makin tinggi mangga nih, makin sego kita ngambil buahnya. Di situ kelak akarnya di atas pohon, ke atas buahnya ke bawah. Orang ngecek siapa selembar janggut bergantung bidadari. Ada pernah nengok bidadari sekarang? Bidadari bukan cara kita bayangkan. Menetes satu tetes keringat bidadari ke dunia ini, seluruh dunia ini harum. Satu tetes. Itu baru keringatnya, belum kemiah. Kira-kira kan luar biasa Pak surga itu tuh. Dan surga itu silahkan makan sepuasnya, minum sepuasnya, tidak ada kita mising, tidak ada kencing. Iya Pak Ustaz lah, iyalah Tuhan buatkan prakteknya itu percobaan di dunia. Apa? Bayi dalam perut mulai 4 bulan itulah berumur itu lah bernyawa. Sampai 9 bulan 10 hari. Itu kan 5 bulan 10 hari. Makan anak tuh dari tali pusat maknya. Saripati itulah jadi makan anak. Coba tengok kalau bulan puasa. Dilarang oleh dokter, ibu jangan dulu puasa ya. Ngapa? Kasihan anak ibu. Ibu tuh ngotot puasa, kecil gerakan anaknya tuh. Nyokonsul, ngapa? Ada geraknya lagi. Ibu puasa, iya. Jangan dulu puasa. Anak ibu dia butuh asupan makanan. Besoknya tidak puasa, kencang geraknya. Artinya apa yang dimakan maknya tuh ngalir ke anaknya. Maknya makan buah, anak tuh dapat sari buah. Maknya makan sayur, anak tuh dapat sari sayur. Maknya makan mie, anak tuh dapat sari mie. Begitu lahir, mana ada kupiak belepung dengan tai. Berarti tidak mising, tidak kencingnya di dalam itu. Pacak Tuhan buat. Apalagi surga kelak. Sama dengan azapa. Sekarang tidak lagi kita merokok. Matikan api rokok dibuat model ini. Tidak mutung tangan kita. Biasa baik matikan rokok model ini. Di akhirat jangan terpijak puntung rokok, meletup pala kita. Itu dahsyatnya api neraka. Tidak ada cerita dunia ini. Jangan kita tertipu dengan dunia yang singkat ini. Silahkan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Tapi terkait dengan syariat apa yang diperintah Allah, jangan pula kita tindakan. Tidak sempat berhaji, kita umroh. Tidak ada kawan, aku kawan 1 Desember nih berangkat umroh bareng UJH. Sambil promosi gitu kan. Nah ini kalau kita tidak sempat kita kambing, kita isi kotak Jumat. Itu paling tidak. Sejumat sekali kita masukkan celeng. Bukan sudah mobil-mobilan maju. No. Isi itu tuh. Berapalah kita ngisi? Ya ada kalang ada pesta aja mau ada biduan mulai nyawer. Mohon maaf aku kalau ngecek di dusun tuh bigol. Ngapo? Biduan tuh kan bini jemo. Nak ngapa ngenjuak tacin dengan bini jemu makai dak pacak tu. Kan bigal itu tu. Nah, maksud aku lah ngapa dak ngasih dengan anak dewe, anak bini kita dewe, ada pahalanya itu tu. Bukan tidak. Kalau nak bersedekah, ada tempatnya. Masjid kita butuh, anak yatim masih banyak. Nah itu. Bukan tidak senang dengan itu, maka hati-hati kita. Kalau misalnya ada turut mengundang Ketua DPD turut mengundang Lilian Iswandi, turut mengundang Nopi situ, turut mengundang siapa? Ditanya acaranya. Pakai apa namanya? Biduan joget-joget dak? Pakai DJ dak? Pakai kata. Nah, siapa yang turut menunggang itu berhak atas dosa maksiat di situ. Lah ya karena dia turut mengundang acara itu. Maka hati-hati. Bukan kita tidak nyuruh, boleh pesta tuh. Kadang-kadang kita tidak tahu lagi kemana muka gitu. Panggung di atas, kita di bawah. Rok kawan segini. Nah, itu susah kita tentang dana. Ini dunia, permainan dunia. Almarhum sekarang sedang menghimpun itu. Tinggal kepada anak-anaknya.
9 anak ini bisa jadi mendiskualifikasi amal baik. Ngapo? Beribut 9 beradik ini itu bahaya kepada almarhum. Masalah warisan, masalah sengketa-sengketa yang lain. Insyaallah kalau kami adik beradik tidak keribut. Hanya yang kami bingung ni menantu. Menantu tu anak juga. Ya, kadang-kadang banyak menantu tidak tahu diri. Main ke rumah mak. Dia ada sertifikat bak empai ni mak. Bemaluan. Ini kadang-kadang. Nak minta tolong kepada anak-anak. Tak usahlah patungan. Itu. Kakak yang tua ngomong. 100 orang kita 9 bergading. 900. Nak ngapo? Nak makam bak nak dikeramik. Haram hukumnya. Mengkeramik kuburan hukumnya haram. Haram macam mana Pak Ustaz? Haram. Haram. Tak boleh. Amun tak sumbangkan ke masjid. Amun tak buat semen jadilah sebatas kertas. Meninggal Junaidi bin Hamzah lahir itu wafat sudah. Tidak ada gunanya tuh. Itu tuh. 40 hari nyetak buku Yasin, ada gambar almarhum, ada foto almarhum, ada riwayat. Tak usah. Ngapo? Dinjuk dengan jemur, balik kelak ditaruhnya itu. Sampai dia mati tidak dibukanya lagi Yasin itu. Kalau ndak beraya misalnya ke dusun-dusun, ada orang ngaji Iqra, kinai Iqra lah lusu-lusu tu. Bawa Iqra 15 buah. Sini yang karut-karut tu. Ngapo mang? Ini yang baru. Kami dari Tanci gratis nah. Wakafkan atas nama almarhum. Kalau orang 15 pacak ngaji orang 5 kelak. 5 ini hatam sampai Al-Quran. 1.027.000 huruf Al-Quran itu mengalir kepada almarhum. Dan itu lengket kepada anak-anak yang membaca Al-Quran. Itu yang kita harapkan. Nah, kepada anak-anak tidak mesti misalnya kemarin saya di kota tu, ini Pak Ustaz nigo langsung nuju. Nigo hari langsung nuju hari. Saya bilang jangan diomong lagi itu ya. Ini kan baru nigo, macam mana nak nujunya belum sampai ni. Amun tidak pacak nuju hari tidak apa-apa. Jangan diundak-undakkan cah itu tu. Nah kita tidak pacak doa nuju hari, tidak mesti yang wajib itu memandikan, mengapankan, menyolatkan, menguburkan. Yang serian model-model kita ni, ini sunnah hukumnya seperti itu. Tapi kalau yang nigo hari, 4 hari, 10 hari itu sudah boleh hukumnya buat. Nak dikerjakan boleh. Nah anak-anak misalnya setiap bulan, berarti putarannya 2 bulan sekali. Di rumah siapa kita yasinan atas nama gai. Rumah siamu beraya 9 beradik situ. 18 itu. Ialah rame yasinan 18 itu. Yang ditunggu almarhum sekarang adalah sedekah doa dan amal-amal dari anak-anak yang ditinggalkan. Terakhir untuk kita. Untuk kita pesan Allah Pak, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu bukan statusnya pejabat, bukan statusnya orang kaya, bukan statusnya alap, dan tidak hina kita ni karut. Memang awak karutnya dia, nang apa pula? Hina. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itulah mako idang jemaat diingatkan ittaqullaha haqqa tuqati. Ngapo? Takwa tu sego. Amun dikecek, ndak bertakwa apa-apa, ndak. Sanggup ibu-ibu bertakwa, sanggup bertakwa tu lo ini. Jangan ini. Iya, aku dah mulai itu. Itulah makanya sego bertakwa tu. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal ada takwa. Nak berayak ke mall Bengkulu tu tidak ada bekal, tidak berani kita. Malah kita ke mall. Ajalah, aku pagi lusa. Ngapa duit tak ada. Nah karena butuh bekal itu di dunia, apalagi di akhirat. Apa bekalnya? Takwa. Nah takwa ni apa? Ada tak dengan kita ni takwa? Yakin tanda-tandanya. Apa tandanya? Buka surah Al-Baqarah alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an inilah kitab yang paling sempurna, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada yang gaib. Luar biasa Pak, kita dulu aku masih kena yang tidur di kuburan tarak-tarak tuh. Apa yang di dalam itu pengaruh kawan-kawan dulu kan? Tidak ada. Sekarang diupah tidur di kuburan dan tidak orang. Itu dulu bergelang akar bahar, wai caaponian. Zaman itu penuh mujarabat dia nak. Aku masih kena entah kalau di Thailand ada. Kalau hari hujan panas tuh, emak aku lari ke belakang tuh.
naruh arang di sini nih. Bahasanya cuting. Ada di sini. Kalau ada hujan panas, apa namanya cuting? Taruh sini nih. Dulu, dah ada. Kini dah ada. Dulu kita misalkan dapat beli setum beraya ke makam, membatak kambing, nyembelih ya kambing. Kini dah ada. Biasa baik orang beli mobil sekarang. Ada yang cash 2 buah sekaligus, dah ada. Pakai model itu. Kenapa? Iman kita sudah semakin bagus. Orang Jawa dulu berdoa, Gusti Allah nyuwun pangapura. Kanjeng Nabi nyuwun sapangan. Nyai Roro Kidul jaluk selamat. Dulu, sekarang tidak ndaknya. Nyoba tahu Roro Kidul ini siapa? Sama. Saya masih kecil di dusun tuh kalau mati seminggu tuh orang 3, mulai kenduri kampung namanya. Makan kue yang apa tuh serabi yang mandi sidak masih tidak tuh. Adalah yang berpelala, berpelilit pala, megang kemenyan sebesar gelasnya. Assalamualaikum, salam syakuk, moning antai jakuk, moning akmai kok, moning antai assalamualaikum. Oh ngepul. Kini 3 sehari mati tidak ada itu lagi. Kenapa? Iman kita lah lurus. Dulu budak kecil asak pacak berjalan dipasang kerincingan sininya. Kering-kering. Ngapa? Supaya tidak diambil maksumai. Kata orang dulu. Dunia ini masih sepi, listrik belum masuk, hutan masih banyak. Ada nian anak tu hilang, lengin. Pagi balik dia lagi. Bahasa dulunya tu diambil maksumai. Dulu, kini tidak ada lagi. Maksumai tidak ngurus bayi itu. Yang dijadi sasaran maksumai itu bak bayi itu. Itu yang kalau tertangkap di hotel tu. Bak bayi dengan maksumai tertangkap di hotel. Dunia lah berubah. Iman kita sudah semakin baik. Dulu kalau ada Tino sombong, jangan kawan baca cici burung ke cici ku anak binak turun terbang ke rumah sianu, ketemu sianu sedang mandi, terlepas basahan dari badan. Hak kata Allah. Dulu, ama kini diludahi tinal tua, tidak mempan lagi. Ngapa rokok Mbak Cipak kerja tidak ada tu sumbernya 2, tidak maling meras gae. Tino tu tahu itu tu. Ini. Jadi iman kita sudah agak lumayan. Lah lurus. Tinggal yang kedua lagi, wa yuqimuna shalah. Mendirikan salat. Masjid kini Pak, radius 300 meter, radius setengah kilo paling jauh. Tapi kita prihatin. Banyaklah tiang daripada jamaahnya. Coba ditengok azan-azan subuh tu. As-salatu khairum minal naum. Amun diintip bukan tegak untuk megang tiang. Hayya 'alas salat. Mai dak terubuh dia. Muazzinnya model itu, imamnya juga sebayang walasyolin, gigil habis. Nak diaminkan macam mana, tidak diaminkan macam mana tu. Rupanya jamaahnya sama. Amin. Kemana yang umur 40, yang umur 35 ngentak kan pada atas. Nah ini yang kita harapkan solat. Iya, solat di rumah sama baik Pak Ustaz. Amun sama baik solat di rumah dengan masjid. Melah kita rubuh ke masjid ni. Amun sama baik. Ada kelebihannya. Lanang tu solatnya di masjid. Tino solat di rumah. Amun lanang nak solat di rumah pakai mukena. Supaya malaikat nengok dia Tino. Nah itu. Jadi kita beraya ke masjid. Di mana? Saya pernah ketemu Pak pejabat. Di mana ada azan, ada aku tengok mobilnya plat merah. Saya bilang boleh lah bapaknya. Di mana dia? Begitu ku intip rupanya supirnya baik. Itu. Bapaknya tidak ada. Nah ini. Jadi salat itu. Dan ini faktor penentu Pak. Kalau orang kaya tidak haji Pak, tidak kafir dia. Orang Islam tidak puasa, tidak kafir dia. Orang kaya dan tidak berzakat, tidak kafir dia. Tapi kalau tidak solat, bainar rajul wa bainal kufra tarkus solat. Beda Muslim dengan kafir, solat. Nanti kalau kita Islam tidak solat, kafir kita tuh. Itu hadis Pak. Makanya Allah perintahkan kepada kita, akimi sholat. Ya aku nih sembahyang nih kadang-kadang masih nian. Anu apa? Belum sempurna. Sempurna yang macam mana kendak kita tuh? Lah sudah berwudu, sembahyang dengan rapi, lah sempurna lah. Entah Tuhan terima atau tidak, alang kegerot kita. Ngapa?
Lah ndak merintah Tuhan kita tuh. Urusan diterima atau tidak itu urusan Allah. Aku ni segonian khusyuk. Khusyuk tu apa? Khusyuk tu kira-kira Jun kata bak. Au bak sini. Au bak pergi aku. Itu khusyuk tu kira-kira. Jun kata bak. Ya bak sini. Berangkat. Itu khusyuk. Jun diam je. Jun diam. Jun diam. Tunggu kau balik kelak kata gaya. Nah itu kira-kira bosok. Allahu Akbar. Abah segeralah kita solat. Perkara Allahu Akbar. Weh, sapo lagi tu tu. Ai jemuk kita tu. Sapolah tu sepanjang solat. Apa itu tidak khusyuk? Wallahu alam bisawab. Tuhan tidak sesulit itu gitu. Kadang-kadang dari zuhur mengingatkan Tan Cilimur Ibu ni di mana? Nepiakkannya tadi ya Allah. Sembahyang asal Allahu Akbar. Di jok motor ngenian. Balik tadi buka pejok motor ada. Balik ke ada ni di jok motor itu. Apa itu tidak khusyuk? Saya tidak mengatakan boleh model itu. Itu manusiawi. Susah kita untuk itu. Yang penting kita melaksanakan solat. Apalagi lanang. Tanggung jawabnya adalah ku ampusakum wa ahlikum naro. Wah, berkuda kami nak ceramah. Ku ampusakum dirimu wa ahlikum, keluargamu. Siapa keluarga? Anak bini. Lemak jadi tino itu ibu-ibu, nak suaminya berjudi, tidak ada netes ke bini dosanya. Maaf ngomong, suami selingkuh, tidak ada dosa ke bininya. Suaminya makan haram di luar, tidak ada dosa. Tapi kalau bini tidak semayang, berdosa gitu Pak. Ngapa? Lah tanggung jawab kita. Kece dengan bini itu sembahyang, Bu. Naklah, pecat aku. Bukan masalah pacar aku kita ni tua. Kamu yang tua, belum. Alang kemelawan kamu. Tidak melawan kedak kamu baik. Ada orang melapor dengan tu, Pak Ustaz. Akulah kewalahan dengan orang rumah. Lah dia jungka sembahyang, lum kilanda dia. Kira-kira masih salah dak aku Pak Ustaz? Aku jawab masih salah. Dia salah aku Pak Ustaz. Salah milih bini. Ngapa pula milih benda itu? Salah tu lah kita. Nah dalam ini tanggung jawab. Nah sekarang tidak sesego itu Bu. Ibu-ibu ini di mana pengajian dia paling banyak, sembahyang dia paling banyak. Lanang ini yang kadang-kadang yang sego sembahyang. Maka sebagai pimpinan dalam rumah tangga kita dulu indah hidup ini tidak mesti kita ditargetkan. Kalau kita sibuk seminggu sekali mesti sembahyang berjamaah di rumah misalnya, tidak apa-apa. Minggu malam kita harus makan bersama di rumah. Abang ayo turun makan, mama sudah siapkan makanan. Itu masih kenyang Pak? Bukan kenyang atau tidak, turun kumpul di meja. 5 beranak, anak 3, suami istri 1. Begitu sampai ke meja, gitu. Mama beli di warung? Tidak, mama masak. Masya Allah, mama masak galau. Iya, lah senang lah istri itu. Sayang dikit ini mah, ngapa? Tidak ada telur ceplok. Ngapa? Papa nak telur ceplok? Ada usah. Ngapa? Kalau nak telur ceplok, tinggal manaskan minyak dikit, 2 menit selesai. Dosa. Mama meninggalkan kursi ini 2 menit sama dengan 2 bulan. Apa kata anak bujang itu? Tapi bahagia. Nah ini kita. Ini idak sijuan. Hari hujan. Bang, ayo. Adik, ngapa? Turun semayang. Papa idak ke masjid. Hujan. Ya siapa imam Pak? Siapa imam? Papa lah. Kamu ni menjadikan Papa. Kata adiknya paling kuliah kulhu. Kuliah kulhu tu lah modal Papa. Komat situ tu. Sudah berwuduk kalau. Sudah mama di belakang. Sembahyang kita. Qad qamati shalah, qad qamati Allahu akbar. Bergema di rumah. Selesai walad dolin apa dibaca benar? Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lam. No, Papa hafal surat An-Naba. Di mana ngapal? Selesai kelak dia. Tumben Papa hafal seayat sehari di kantor tuh Papa.
tempelkan. Kamu mengecilkan papa. Kamu tadi kan ngecek kuliah papan. Nah, padahal itulah yang kita hafalkan itu dah. Jadi anak kita jangan sampai tahu kartu kita. Ini kadang-kadang marolah sembayang pa. Awak lah tua ni. Anak gue diam be. Mama tidak berani merintah. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Rizki yang ada kita nafkahkan. 3 kali aku ceramah pakai baju ini ke Thais ini, pasti ada yang ngecek. Aku lah 3 kali ini nak blend baju itu larangam orang tuh. Artinya pakaian kita ini bakal lusuah. Makanan yang kita makan, maaf, untung kalau jadi darah dan daging. Amaidak tuh jadi kotoran. Tapi kalau kita makan tumis genjer, keluar genjer tuh lah. Tidak berproses lagi itu. Nah, mohon maaf agak kumal contohnya maksudnya. Jadi itu. Jadi belum tentu yang kita makan, yang kita pakai itu jadi milik kita. Tapi yang kita nafkahkan itu yang luar biasa. Lewat apa? Kita ada rezeki, berkurbanlah sapi. Orang 7 1 ekor. Yang makannya kita, yang dapatnya kita, yang puasnya kita, yang dapat pahalanya kita. Ada kesempatan aja anak berumroh ke situ. Jumat, sediakan waktu untuk sholat Jumat. Kenapa? Itulah lebaran mingguan kita. Kalau tahu hari Jumat, bawa duit itu. Ngapa? Untuk ngisi celengan hari terbaik dalam 1 minggu tuh hari Jumat. Apa baik yang kita doakan hari itu diijabah. Cuman jam berapanya Allah tidak kasih tahu. Nah, tinggal di kita lagi. Itu ciri orang bertakwa. Mudah-mudahan ada pada kita untuk hal demikian.